Di jalan-jalan sempit desa-desa di pedalaman India, ada satu kelompok manusia yang masih berjalan dengan kepala tertunduk. Di tanah tempat lahirnya peradaban besar, di mana kuil-kuil megah dan istana raja berdiri sebagai simbol spiritualitas dan kemuliaan, ada jutaan orang yang sejak lahir diberi capta kasat mata, tidak tersentuh. Mereka adalah Dalit, kelompok paling bawah dalam sistem kasta yang telah berurat akar selama ribuan tahun. Mereka bukan hanya minoritas sosial. Mereka adalah simbol ketimpangan yang terus hidup dalam struktur masyarakat yang memuja kelahiran lebih dari usaha. Di balik kemajuan ekonomi dan teknologi India, Dalit masih memikul beban masa lalu yang belum selesai. Sistem kasta di India lahir dari teks-teks kuno seperti Rig Veda dan Manusriti, yang membagi masyarakat menjadi 4 kelompok besar atau Varna: Brahmana, pendeta; Ksatria, prajurit; Waisya, pedagang; dan Sudra, pekerja. Namun, ada yang tidak masuk dalam tangga ini, mereka yang disebut Avarna, tanpa kasta. Dalit termasuk di dalamnya. Sejak zaman kuno, Dalit ditugaskan untuk pekerjaan najis menurut norma agama, membersihkan kotoran manusia, membakar jenazah, menyamak kulit binatang, hingga menjadi penyapu jalan. Mereka dianggap tidak layak disentuh, bahkan bayangan mereka diyakini bisa mencemari seseorang dari kasta atas. Sistem ini bukan hanya pembagian kerja. Ia adalah sistem hierarki spiritual dan sosial yang dikodifikasi. Sebuah sistem yang menempatkan kelahiran di atas kemanusiaan. Di sebuah desa kecil di Uttar Pradesh, seorang anak perempuan berusia 9 tahun duduk di luar kelas, di bawah terik matahari, sementara teman-temannya dari kasta yang lebih tinggi belajar di dalam ruangan. Bukan karena dia terlambat atau tak berprestasi, tetapi karena dia dilahirkan sebagai Dalit, dan bayangannya dianggap mencemari ruang kelas. Kisah ini bukan satu-satunya. Di berbagai pelosok India, diskriminasi terhadap kaum Dalit masih meresap dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara mereka disapa, tempat mereka duduk, sumur yang boleh mereka pakai, bahkan udara yang mereka hirup seolah memiliki batas kelas tak kasat mata. Sistem kasta mungkin secara hukum telah dilarang sejak konstitusi India ditetapkan pada tahun 1950. Namun di lapangan, kenyataannya masih jauh berbeda. Ketidaksetaraan terhadap Dalit telah berubah bentuk, dari pemisahan terang-terangan menjadi kekerasan simbolik yang tak kalah menyakitkan. Banyak desa di India masih memisahkan pemukiman berdasarkan kasta. Rumah-rumah Dalit biasanya berada di pinggiran, jauh dari pusat desa, dan akses ke fasilitas umum seperti sumur air, kuil, atau sekolah pun seringkali dibatasi. Di restoran dan warung makan tradisional, praktik diskriminasi masih dilakukan secara halus. Dalit seringkali diberikan piring dan gelas terpisah, terkadang sekali pakai, agar tidak menajiskan peralatan yang digunakan oleh pelanggan lain. Jika diketahui seorang Dalit telah duduk di bangku yang sama atau menyentuh air yang sama, tempat itu bisa disucikan kembali oleh pemiliknya dengan ritual pembersihan. Dalam upacara pernikahan atau festival agama, Dalit kerap ditempatkan dalam barisan terpisah, tidak diberi hak yang sama dalam ritual, dan bahkan tidak diperbolehkan mendekati pendeta atau altar sembahyang. Ini bukan soal kepercayaan semata, tapi pengingkaran terhadap martabat. Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan diskriminasi. Namun bagi banyak anak Dalit, sekolah sering menjadi tempat pertama mereka belajar bahwa mereka berbeda. Sejumlah laporan menyebutkan adanya guru yang enggan menyentuh anak-anak Dalit atau memberi mereka perhatian yang setara.
Beberapa bahkan masih memisahkan tempat duduk berdasarkan kasta. Anak-anak Dalit bisa dihukum lebih keras untuk kesalahan kecil, atau tidak dilibatkan dalam kegiatan belajar kelompok. Banyak dari mereka akhirnya putus sekolah, bukan karena tak mampu belajar, tapi karena sistem tidak memberi ruang untuk tumbuh. Program beasiswa dan kuota masuk universitas memang ada, tetapi tekanan sosial dan bullying berbasis kasta tetap menjadi penghalang berat. Bahkan di perguruan tinggi ternama, mahasiswa Dalit mengalami intimidasi yang menyebabkan sejumlah kasus bunuh diri, sebuah tragedi yang terus menghantui dunia pendidikan India. Sebagian besar Dalit masih bekerja di sektor informal dan pekerjaan yang dianggap kotor oleh masyarakat kasta tinggi, seperti membersihkan got, membakar jenazah, atau memungut sampah. Sistem warisan pekerjaan berdasarkan kasta membuat banyak dari mereka terperangkap dalam profesi yang tidak memungkinkan mobilitas sosial. Mereka jarang diterima dalam pekerjaan pemerintahan atau korporasi swasta, meski secara hukum ada sistem reservasi. Diskriminasi dalam proses perekrutan, stereotip bahwa Dalit tidak kompeten, dan perundungan di tempat kerja menjadi hambatan nyata. Tak sedikit yang menyembunyikan identitas kastanya agar bisa diterima, bahkan harus memalsukan nama belakang untuk menyamarkan asal-usul. Kesenjangan ekonomi pun semakin menganga. Data menunjukkan bahwa keluarga Dalit memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tertinggi dibanding kasta lain. Ketimpangan ini bukan hanya karena kurangnya peluang, tapi karena sistem secara aktif menahan mereka tetap di bawah. Di India, seorang Dalit bisa dibunuh karena menyentuh air di sumur desa. Bisa dipukuli karena mengenakan pakaian terlalu bagus. Bisa diperkosa karena menolak tunduk kepada kasta atas. Kekerasan terhadap Dalit bukan hanya individu, tapi juga simbolis. Sebuah pesan bahwa tatanan sosial tidak boleh dilanggar. Laporan dari National Crime Records Bureau mencatat puluhan ribu kasus kejahatan terhadap Dalit setiap tahun, dari penganiayaan, perampasan tanah, hingga pemerkosaan massal. Namun banyak kasus tak pernah sampai ke pengadilan, karena pelakunya memiliki posisi berpengaruh secara sosial dan politik. Polisi enggan menerima laporan, saksi diintimidasi, dan korban dipaksa berdamai dengan harga murah. Kekerasan ini terjadi tidak hanya di desa, tetapi juga di kota-kota besar, termasuk oleh aparat negara. Ketika hukum gagal melindungi, kekuasaan menjadi alat untuk mengabadikan ketakutan. Menjadi Dalit bukan sekadar identitas sosial. Itu adalah hidup dalam realitas yang terus mengingatkan bahwa martabatmu bisa ditentukan oleh nama keluargamu. Namun di tengah tekanan dan diskriminasi, keteguhan para Dalit untuk bertahan dan terus bersuara adalah bukti bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Namun, sejarah tidak selamanya tentang penderitaan. Dari luka-luka sosial itu, muncul suara-suara perlawanan. Salah satu yang paling kuat adalah Dr. B.R. Ambedkar, seorang Dalit yang menantang sistem dari dalam. Ia menjadi orang pertama dari komunitasnya yang mengenyam pendidikan tinggi, meraih gelar doktor dari Columbia University dan London School of Economics. Ambedkar kemudian menjadi arsitek konstitusi India, dokumen yang secara hukum melarang diskriminasi kasta. Tapi Ambedkar tahu bahwa hukum tidak cukup. Pada 1956, ia memimpin konversi massal ribuan Dalit ke agama Buddha, sebuah bentuk penolakan simbolik terhadap sistem Hindu yang mengikat mereka dalam rantai kasta. Perlawanan terus bergulir. Pada 1970-an, gerakan Dalit Panther diilhami oleh Black Panther di Amerika Serikat, membawa narasi perlawanan Dalit ke jalan-jalan kota. Di era modern, aktivis, seniman,
dan intelektual Dalit memperjuangkan hak mereka melalui buku, film, media sosial, hingga parlemen. India memang telah merancang sistem kuota untuk memberi peluang pendidikan dan pekerjaan kepada komunitas Dalit. Banyak dari mereka kini menjadi hakim, profesor, jurnalis, hingga menteri. Namun, kesetaraan di atas kertas belum berarti kesetaraan di kehidupan nyata. Diskriminasi terselubung masih mengintai. Pelecehan di kampus, kesulitan promosi di pekerjaan, hingga penghinaan simbolik dalam pergaulan sosial. Di desa-desa, cerita lama belum berubah banyak. Dalit masih tinggal di pinggir-pinggir kampung, memisahkan diri karena rasa takut, atau karena dipaksa. Dunia perfilman Bollywood selama puluhan tahun memotret Dalit sebagai tokoh pelayan, pengemis, atau kriminal. Tapi kini mulai muncul perubahan. Film-film seperti Artikel 15, Jai Bhim, dan Court mulai mengangkat isu kasta dengan lebih serius. Lebih penting lagi, muncul gelombang sinema dan sastra oleh Dalit, untuk Dalit. Mereka menulis pengalaman sendiri. Mereka merekam trauma sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dunia mulai melihat dari sudut pandang korban, bukan dari menara pengamat. Diskriminasi kasta kini tidak lagi terbatas di India. Di Amerika Serikat dan Inggris, muncul laporan perlakuan tidak adil terhadap Dalit dalam komunitas diaspora India. PBB dan organisasi HAM internasional mulai menyoroti kasta sebagai bentuk apartheid sosial. Universitas-universitas dunia mulai membuka ruang diskusi tentang keadilan sosial lintas budaya. Isu ini bukan lagi urusan domestik India, tapi bagian dari perjuangan global melawan hierarki dan ketidakadilan berbasis kelahiran. Dalit bukan hanya nama sebuah kasta. Ia adalah nama perjuangan. Perjuangan untuk diakui sebagai manusia sepenuhnya. Dalam wajah-wajah mereka, tersimpan sejarah luka sekaligus keteguhan. Mereka bukan korban abadi, tapi pejuang yang berdiri di atas abu sistem yang terus mencoba mengubur mereka. Hari ini, dunia punya pilihan. Terus menutup mata terhadap penderitaan yang dibungkus adat dan kepercayaan, atau mendengar dan berdiri bersama mereka yang selama ini dibungkam. Karena di tengah hiruk-pikuk peradaban, suara paling lemah justru yang paling layak kita dengarkan.